berdua bisa kembali hadir menemani aktivitas Anda sore ini. Ada saya ya Ahmad. Dan saya Teddy Harun, Iya. sudah siap dengan beragam informasi yang kami siapkan dari berbagai media. Koran lokal, nasional, maupun media online. Iya, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu kabar Kenapa? kamu nih. Kelihatan hari ini seger banget. Sudah mandi berapa kali? Sudah 2 hari sekali ya, cukup. Dan Oke. untuk hari ini, Kota Pekalongan, terutama Panwaslu ya, dan KPU juga sudah mempersiapkan untuk pengamanan jalannya proses kampanye nanti. Iya, selain itu juga Kota Pekalongan tadi sempat kedatangan seorang pejalan kaki Ya. dari Malang menuju Jakarta. Indra Azwan yang kelima kalinya kembali berjuang memperjuangkan ya, bertekad untuk Hak-haknya, memperjuangkan nasib dari aspirasi. hak-hak anaknya yang memang kalau kita melihat kasusnya ke belakang cukup rumit juga ya tadi ya. Iya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tekadnya hingga jauh-jauh berjalan kaki dari Malang sampai ke Pekalongan tadi menjadi ini ya, semangat untuk dia juga dan akhirnya terkabul apa yang menjadi keinginannya. Iya. Ya jelas untuk informasi kali ini mengenai anak-anak dari Panti Asuhan Samuel, sekitar 12 anak yang akhirnya dipindah oleh Komisi Komnas PA ya, Komisi Perlindungan Anak, dan untuk sejauh ini memang belum diketahui di mana lokasinya. Ya, terus informasi berikutnya mengenai mantan Menteri Kehutanan MS Kaban yang diperiksa KPK. Ya, sementara itu berita dari dunia internasional ini terkait dengan penemuan Dinas Antariksa Amerika Serikat NASA menemukan sekitar 700 lebih planet baru di antariksa kita. Ya, terus 3 diplomat Venezuela yang diusir dari pemerintah Amerika Serikat. Ya, dan 2 buah berita ringan, salah satunya mengenai film The Monuments Man dari George Clooney yang edarnya atau rilisnya terpaksa ditunda. Nggak tahu kapan ya. Ya, dan untuk informasi olahraganya ada informasi yang menarik dari Chelsea untuk Anda sore ini. Oke, yang jelas semuanya untuk Anda hanya di Tebar Tebar kabar. Kabar. Baik pemirsa, kita berdua sudah siap untuk mengantar Anda dengan informasi yang pertama dari berita dan kejadian yang ada di negeri kita tercinta. Iya, mengenai 12 anak Panti Asuhan Samuel yang berada di Tangerang ya, yang akhirnya dipindah oleh Komisi Perlindungan Anak ke sebuah tempat yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan tempatnya memang masih dirahasiakan. Ya, puluhan anak yang menjadi Korban anak asuh ya di panti asuhan tersebut ini ditelantarkan dan tidak mendapatkan hak-hak yang layak. Bahkan terkesan memang mereka dibiarkan begitu saja. Betul sekali, sekitar 12 anak semuanya masih di bawah usia 5 tahun atau balita. Bahkan 2 diantaranya masih berusia 2 hingga 8 bulan. 12 anak yang dibawa oleh aparat kepolisian dan petugas Komnas Perlindungan Anak Senin kemarin kini dirawat di sebuah lokasi yang dirahasiakan yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Seluruh anak masih berusia balita. 2 diantaranya bayi usia 3 dan 8 bulan yang kini dirawat di sebuah rumah sakit di Tangerang, Banten karena menderita demam tinggi. Sementara itu pemilik panti asuhan Samuel Watulingan, menurut kuasa hukumnya Stefanus Roy Rening akan dipanggil sebagai saksi oleh kepolisian dengan dugaan penelantaran dan penganiayaan. Insiden penyelamatan anak-anak ini menjadi perhatian nasional setelah muncul dugaan puluhan anak jadi korban penelantaran pengelola panti. Warga yang tinggal di sekitar rumah yang dijadikan sebagai panti, tepatnya di Gading Serpong, Tangerang, menyatakan bahwa anak-anak kerap tidak diawasi, kurus, dan terkesan tidak terurus. Memang kondisinya tidak normal dan memprihatinkan. Pengasuh hanya ada 1, itu pun sudah agak tua untuk anak yang begitu banyak. Laporan yang diterima Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengatakan sudah ada 6 anak yang kabur dari panti karena tidak tahan dengan perlakuan pemilik. Komnas melakukan pengambilan paksa anak panti setelah muncul laporan 2 bayi sakit, sementara beberapa bulan sebelumnya sudah ada 1 bayi lain meninggal dunia di panti itu. Soal hukumnya diserahkan kepada pihak berwajib. Sekarang konsentrasi dulu menyelamatkan anak-anak tersebut. Sementara itu kuasa hukum Samuel yaitu Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya akan dipanggil sebagai saksi dengan dugaan penelantaran dan penganiayaan.
Ya, ke-12 anak yang menempati salah satu panti di Gading Serpong ya. Sekarang ini sudah ditangani oleh pihak yang berwenang, yaitu dari pihak perlindungan anak dan perempuan. Sementara itu Ketua atau Aris Merdeka Sirait ya, Ketua Komisi Perlindungan Anak mengatakan bahwa dia sendiri sebenarnya mendapatkan laporan sejak tanggal 11 Februari kemarin karena sudah ada 6 penghuni panti yang melarikan diri karena tidak tahan dengan siksaan yang mereka dapatkan. Sementara itu juga ketika Aris Merdeka Sirait datang dengan beberapa anggota PA ya, Perlindungan Anak untuk memindahkan anak-anak tersebut karena memang ada yang melaporkan bahwa 2 anak balita itu mengalami sakit, sementara beberapa waktu yang lalu seorang anak balita diduga tewas karena mengalami kekerasan. Iya, selain kondisi panti asuhan yang tidak layak dan kotor, para anak juga terkesan dibiarkan dan tanpa mendapatkan perawatan yang semestinya. Oke, kita tunggu saja kasusnya apakah akan diproses secara hukum karena sejauh ini Pendeta Samuel sendiri masih dijadikan saksi. Ya. Baik, sekarang kita ke informasi selanjutnya ya. Mengenai mantan Menteri Kehutanan MS Kaban yang diperiksa KPK terkait pengadaan alat komunikasi radio kehutanan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil mantan Menteri Kehutanan RI Malam Saban, MS Kaban untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kemenhut. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggoro Wijoyo. Bersamaan dengan itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Muhammad Yusuf, PNS Menhut yang pernah menjadi supir Menhut saat Kaban menjabat. Sebagai informasi, proyek SKRT sudah dihentikan pada 2004 lalu dan Menhut masih dijabat Muhammad Prakoso. Namun proyek tersebut dihidupkan kembali atas upaya permintaan Anggoro Wijoyo semasa MS Kaban menjabat Menhut. Direktur Umum PT Masyaro Radiocom diduga memberikan uang kepada 4 anggota Komisi 4 DPR yang menangani sektor kehutanan. Mereka yaitu Aswar Ciputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fahri Andi Leluas. Komisi 4 yang saat itu dipimpin oleh Yusuf Erwin Fasal mengeluarkan surat rekomendasi untuk melanjutkan proyek SKRT itu. Disebutkan dalam SK tersebut bahwa Komisi 4 DPR meminta Departemen Kehutanan yang sekarang menjadi Kemenhut meneruskan proyek SKRT dan menghimbau Departemen Kehutanan agar menggunakan alat yang disediakan PT Masyaro untuk pengadaan barang dan proyek tersebut. Yusuf Erwin Fasal, Aswar, Al-Amin Hilman maupun Fahri telah divonis pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain mereka dalam kasus ini, Adi Anggoro Wijoyo juga sudah dijerat KPK dan sudah dihukum pidana penjara. Fakta persidangan kasus ini juga menyebutkan adanya aliran dana ke sejumlah pejabat di Departemen Kehutanan, termasuk mantan Sekjen Departemen Kehutanan Bon Purnama. Ya. MS Kaban sendiri sudah menjadi buron sebelum dia ditangkap pada 17 Juli 2009 ya. Dan untuk kasus yang sama juga MS Kaban diduga mengetahui aliran dana ke beberapa orang. Iya, betul sekali. Ini memang terkait juga dengan penangkapan Anggoro Wijaya ya. Ini terkait dengan sistem komunikasi radio terpadu dari Kementerian Perhutanan yang memang diadakan dan total sekitar 100 lebih miliar ya yang dihabiskan untuk dialokasikan untuk komunikasi tersebut. Dan memang aliran-aliran dananya sampai sekarang memang belum jelas. Itu yang akan terus dikorek dari mulut MS Kaban, kira-kira kemana saja aliran dananya, apakah memang harus menyebutkan beberapa nama yang kembali harus diperiksa KPK. Ya, sejauh ini ada 3 nama yang sudah disampaikan ke KPK. Siapakah nama-nama tersebut nanti akan dicatut? Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Oke. Ya, untuk Anda yang ingin mengetahui ini berita mengenai ditemukannya sekitar 715 planet baru oleh Dinas Antariksa Amerika Serikat NASA belum lama ini ya. Iya. Dan siapa sih 3 diplomat dari Venezuela yang diusir pergi dari Amerika Serikat? Nantikan tetap di Tekbar Kabar sore ini.